Saudara, kita bahas mengenai skeleton, satu seri dari pengantar ekstremitas superior. Seri pengantar ekstremitas superior terdiri dari beberapa topik bahasan terbagi dalam beberapa video, yaitu mengenai skeleton sendiri, kemudian mengenai struktur makroskopis, struktur mikroskopis, mengenai sendi, mengenai kompartemen, mengenai area transisi, mengenai inervasi dan vaskularisasi secara konsep yang menjadi dasar pemahaman untuk pembelajaran ekstremitas superior lebih lanjut yang akan disampaikan secara regional. Rangka ekstremitas superior dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu cingulum pectorale atau sering disebut sebagai gelang bahu dan pars libera bagian yang bebas. Cingulum pectorale terdiri dari dua buah tulang, yaitu clavicula dan scapula. Clavicula terletak di bagian anterior, scapula terletak di bagian posterior, dan di sisi lateral membentuk satu artikulasi, yaitu articulatio acromioclavicularis. Ujung medial dari clavicula membentuk artikulasi dengan sternum. Pars libera terdiri dari humerus, ulna, radius, ossa carpalia, ossa metacarpalia, dan os phalanx. Kalau kita lihat pada gambar yang sebelah kanan, itu regio manus ossa carpalia di sini, pada regio carpus, kalau kita membuat satu penampang secara transversal, maka kita akan melihat arcus carpalis, susunan dari tulang-tulang carpalia membentuk satu lengkung terbuka ke arah depan. Apabila di sini kita lengkapi di bagian atapnya dilengkapi dengan retinaculum flexorum, maka terbentuklah suatu kanal, canalis carpi. Ya. Susunan dari tulang-tulang carpalia dapat kita lihat secara konsep membentuk dua barisan, baris yang proksimal dan baris yang distal. Dari arah radial, dari lateral, kita lihat yang proksimal adalah scapoid, lunatum, triquetrum, pisiform. Di baris depan adalah trapezoidium, trapezoid, trapesium, trapezoidium, capitatum, dan hamatum. Dan di sini ada di daerah regio metacarpus ada os metacarpal 1, os metacarpal 2, 3, 4, dan 5. Di bagian digitorum kita lihat os falang, falang yang proksimal, falang yang media, dan falang yang distal. Kita lihat letak dari scapula dan clavicula pada aksial. Kita lihat di sisi posterior scapula. Scapula terletak mendatar terhadap dinding toraks. Dapat kita lihat sebagai sebuah segitiga dengan margo medialis, margo lateralis, dan margo superior. Margo medialis berjalan paralel dengan garis median. Angulus superior, angulus inferior, angulus lateralis dengan cavitas glenoidalis untuk membentuk articulatio humeri. Facies posterior terbagi dua oleh spina scapula menjadi fossa supraspinata dan fossa infraspinata. Spina scapula ke arah lateral membesar kita sebut sebagai acromion. Clavicula di sebelah depan. Karena merupakan satu tulang panjang, karena letaknya horizontal, maka kita bedakan ujung lateral dan ujung medial. Dan kita lihat di sini adanya lengkung kurvatura dari costa, kurvatura ke arah anterior dan kurvatura ke arah posterior. Di sisi depan membentuk artikulasi dengan sternum dan tampak di sini adalah articulatio acromioclavicularis. Kita lihat pada penampang dari arah lateral,
dari skapula. Kita lihat di sini ada fasies yang posterior dan di sini ada fasies yang anterior atau sering disebut sebagai fasies costalis atau fasies subscapularis karena merupakan tempat lekat dari musculus subscapularis. Dan angulus, tampak angulus yang lateralis di sini di bagian atas depan, tampak paruh burung yang kita sebut sebagai processus coracoideus. Nah, klavikula sebagai tulang panjang dapat kita analogikan sebagai tongkat yang panjang yang menggantung di sini adalah sebuah ember. Jadi tongkat ini menggantung pada tongkat menggantung sebuah ember dengan talinya ini ya. Jadi di ligamentum antara skapula dengan klavikula dianggap sebagai alat penggantungnya, yaitu antara coracoid dengan bagian permukaan bawah dari klavikula, yaitu ligamentum trapezoideum dan ligamentum conoideum. Diberikan nama berdasarkan bentuknya. Antara akromio dengan klavikula di sini ada akromio clavicularis baik yang superior maupun yang inferior. Nanti akan kita perhatikan di sini ligamentum antara coracoid dengan acromion, coracoacromialis. Kita lihat otot-otot penggantung atau penambat dari cingulum pectorale. Kita dapat kelompokkan menjadi axio appendicularis yang posterior, axio appendicularis yang anterior. Tampak yang di posterior adalah musculus trapezius dan di sebelah anterior tampak di sini adalah musculus pectoralis minor sebagai garis-garis yang melekat pada processus coracoideus dan origonya pada tulang costa. Ya. Ada lagi istilah intrinsic muscle, yaitu kelompok otot yang berjalan atau berorigo atau berinsersi pada rangka ekstremitas superior itu sendiri, maka disebut sebagai intrinsic. Jadi origonya ada di cingulum pectorale dan insersinya ada di bagian proksimal dari humerus. Otot-otot ini selain bekerja sebagai penggerak untuk pergerakan juga berfungsi sebagai fiksasi atau penyeimbang. Kita lihat otot-otot di bagian posterior punggung sebagai satu lapisan. Di sini ada trapezius dan di bawahnya di bagian caudal, bukan di bawah ya, di bagian caudal adalah latissimus dorsi. Dan di bagian dalamnya adalah tampak di sini rhomboideus minor, rhomboideus mayor, dan di bagian atas ada levator scapula yang di sini melekat pada angulus, sekitar angulus superior sebagai otot elevator scapula. Dan di sini tampak adalah teres minor sebagai otot intrinsik, kelompok otot intrinsik. Jadi otot-otot ini selain sebagai penggerak juga berfungsi sebagai penyeimbang. Kita lihat regio bahu. Pada regio bahu ini dibentuk oleh beberapa struktur. Struktur itu dapat kita kelompokkan menjadi skeleton, sendi, ligamen, dan musculotendinous. Rangkanya, skeletonnya adalah klavikula di depan, scapula, dan proximal humerus. Sedangkan sendinya adalah sternoclavicularis. Di sini ada sendi syndesmosis antara coracoid dengan klavikula, yaitu adanya ligamentum yang conoideum dan ligamentum trapezoideum. Di sebelah lateral, ujung lateral ada articulatio acromioclavicularis. Dan antara humerus, di sini caput humeri dengan cavitas glenoidalis terdapat articulatio humeri. Jadi apabila kita sebut ada sendi bahu, maka merupakan satu kompleks terdiri dari beberapa sendi. 1, 2, 3, 4, dan 5 yang antara skapula dengan dinding torak yang bukan merupakan sendi betul, sendi sebenarnya karena bukan merupakan hubungan dua buah tulang. Dan ligamen, ya kita lihat tadi ligamen yang berjalan antara coracoid dengan klavikula, antara coracoid dengan acromion,
sebagai atap bahu untuk mencegah pergerakan yang lebih ke arah kranial dari kaput humeri. Sedangkan di sini terdapat otot-otot yang tadi kita sebut sebagai aksio apendikular anterior, aksio apendikular posterior, dan otot-otot intrinsik beserta tenduknya, sehingga strukturnya sangat kompleks. Ini adalah otot-otot stabilisator aksio apendikuler yang posterior, aksio apendikuler yang anterior, trapezius, latissimus dorsi, dan di sini tampak adalah infraspinatus, ada teres mayor, teres minor, dan serratus anterior. Kalau salah satu otot ini ada yang lemah, jadi ada imbalance, maka otot yang lain akan menjadi lebih dominan. Tampak di sini adanya kelemahan satu otot, kemungkinan adalah serratus anterior, baik oleh disebabkan faktor otot itu atau faktor persarafannya yang dipersarafi oleh thoracalis, nervus thoracalis longus. Karena adanya imbalance, kelemahan dari serratus anterior, sehingga margo medial dari skapula terangkat, yang normalnya letak skapula adalah mendatar terhadap dinding toraks. Jadi ini disebut medial winged scapula. Terdapat juga yang kita sebut sebagai lateral wing scapula, kelemahan dari musculus trapezius yang dipersarafi oleh nervus accessorius. Penyeimbang ini juga akan mempengaruhi apabila terjadi suatu fraktur dari klavikula. Ada segmen yang medial, ada segmen yang lateral. Segmen fraktur yang medial, segmen fraktur yang lateral. Dan ini akan terangkat atau tertarik ke arah kranial, dan segmen yang lateral akan tertarik ke arah medial bawah, dan juga karena beban dari ekstremitas superior akan tertarik ke arah bawah karena gravitasi, sehingga terjadi satu deformitas. Kita lihat bagian-bagian tulang panjang dapat kita bedakan antara diafisis, metafisis, dan epifisis. Dan di bagian proksimal atau bagian distal juga terdapat apa yang disebut sebagai apofisis, yaitu tempat lekat otot atau ligamen. Bagian luar tertutup oleh periosteum, kecuali bagian yang berartikulasi pada facies articularis, karena bagian ini tertutup oleh cartilago articularis. Kalau kita lihat struktur makroskopis dari tulang, maka dapat kita bedakan substansia kompakta, di sini tebal di daerah diafisis, menipis di daerah metafisis dan epifisis. Dan ini tampak adalah substansia spongiosa yang berporus, adanya trabekula, padat di daerah epifisis dan metafisis, dan ruangannya melebar atau lebih luas di daerah diafisis, maka disebut sebagai cavitas medullaris. Bagian dalam tertutup oleh endosteum. Ya. Oke. Bagaimana kita mempelajari tulang panjang secara konsep? Tulang panjang dapat dibedakan menjadi identifikasi ujung yang proksimal dan ujung yang distal. Apa yang terdapat pada ujung proksimal dan distal ini? Apa yang perlu diperhatikan? Yaitu adanya struktur artikulasi dan adanya apofisis, tempat lekat dari otot atau ligamen. Dan ada struktur penting lainnya seperti adalah kolum, leher. Secara anatomis pada humerus kita juga lihat ada leher secara klinis yang kita sebut sebagai kolum hierarchicum. Tuberositas ini sebagai apofisis. Analog ada juga di bagian distal. Kemudian kita identifikasi struktur kompakta yang akan kita bahas pada sesi berikutnya. Bagaimana membentuk struktur 3 dimensi? Gambaran 3 dimensi dapat dibentuk dari beberapa gambaran dari beberapa foto yang 1 dimensi untuk membentuk gambaran 3 dimensi. Analog untuk tulang panjang pada regio antebrachium ini tampak adalah ulna, bagian proksimal dan bagian distal identifikasinya. Dan kita lihat pada tampak yang medial, pada tampak yang tulang radius, kita lihat di sini.
bagian yang proksimal dan bagian yang distal. Ternyata bagian yang distal tampak di sini lebih lebar daripada bagian yang proksimal. Sedangkan sebaliknya, tulang ulna lebih besar di bagian proksimal dibanding di bagian distal. Kita lihat rangka regio cubiti untuk membedakan bagian yang distal dan bagian yang proksimal secara konsep. Jadi kalau kita melihat suatu struktur di suatu yang membentuk sebagai contoh di sini adalah regio cubiti, kita membedakan antara struktur pembentuk bagian humerus bagian distal, radius ulna bagian proksimal. Tentukan facies articularis, struktur artikular untuk pembentuk sendi, struktur-struktur apofisis yang penting sebagai tempat lekat otot yang akan pembahasannya pada kompartemen. Yang biru adalah kartilago dilapisi oleh kartilago articularis.